Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga hari ini kita dapat mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Oke, yang pertama pembahasan dalam pelajaran teknologi layanan jaringan yaitu kita akan belajar tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Baik, komunikasi data terbagi menjadi 4. Yang pertama standar komunikasi data. Yang kedua adalah standar organisasi komunikasi data. Dan yang ketiga adalah oscillator. Dan yang keempat yaitu standar internet. Baik, itulah keempat bagian dari standar komunikasi data. Kita lanjut pembahasan. Baik, standar komunikasi data adalah sebuah protokol atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua titik komputer. Protokol dapat ditetapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan tahu komunikasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi pada perangkat keras. Standar organisasi komunikasi data. Standar organisasi adalah suatu hal penting dalam menciptakan dan pemeliharaan sebuah kompetensi dasar daripada perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Pada standar organisasi komunikasi data terdapat organisasi internasional dalam bidang komunikasi data, yaitu IETF atau Internet Engineering Task Force, ITU International Telecommunication Union, ISO International Organization for Standardization, ANC American National Standard Institute, EIA Electronic Industry Association, IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, itulah organisasi internasional pada bidang komunikasi yang ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas oscillator. Oscillator adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Berikut susunan komponen pada 7 oscillator beserta fungsinya. Yang pertama, application layer. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Yang kedua, presentation layer. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga, session layer. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Yang keempat, transport layer. Berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Yang kelima, network layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keenam, data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Dan yang terakhir, physical layer. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Nah, itulah bagian-bagian dari oscillator. Ada 7. Ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer,
network layer, data link layer, dan yang terakhir physical layer. Ini bisa dipahami ya bagian-bagian dari OSI layer. Dan yang ketiga, bagian dari standar komunikasi data, yaitu Internet Standard. Internet Standard disingkat STD adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Standar internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF. Internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Itulah pengertian dari internet standar ya, bisa dipahami ya. Baik, badan yang bertanggung jawab dalam mengontrol serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet yaitu ada 4. Yang pertama Internet Society atau disingkat ISOC. Yang kedua Internet Architecture Board atau disingkat IEB. Dan yang ketiga Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF. Dan yang terakhir Internet Research Task Force atau disingkat IRTF. Nah, inilah badan yang bertanggung jawab dalam mengontrol, mengatur standarisasi protokol di internet. Baik, pembahasannya sampai situ dulu. Sini saya akan berikan tugas atau latihan untuk lebih paham apa itu standarisasi dalam komunikasi data. Bisa dikerjakan pada lembar kertas ataupun kertas folio. Lalu nanti bisa difotokan dan dikirim ke media sosial atau grup yang setelah kita sepakati bersama ya. Saya kasih waktu sampai hari Sabtu terakhir dikerjakan. 5 soal aja. Baik, ini dulu untuk materi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik aja dalam mengikuti pelajaran kali ini. Baik, akhir kata saya sudahi pertemuan hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa chat di grup ataupun nanti saat kita belajar tatap muka ataupun saat kita berjumpa di sekolah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.